Maka jangan sampai tahun 2024 P3 masuk kubur kita belum mati. Audio Jungle. Audio Jungle. Sekarang ini kan mau muktamar nih Bang, 9 calon ini kan kebenaran kader-kader nih ada banyak nih, ada Pak Manuarfa, ada Mautiono, terus dengan yang lain, apalagi ada lagi kader mengajukan Pak Sationo, Hopipa. Gimana pendapat Abang nih Bang? Ya sesuai dengan ADART partai, sesuai dengan kita ADART, bahwa calon ketua umum itu adalah dari internal partai, pengurus partai, paling tidak 1 tahun dia sebagai aktivis partai, pengurus partai. Jadi kalau dia dari luar, ya saya rasa berat ya. Kenapa? Karena memang pertama ya tadi itu saya katakan ada ART kita mengatur seperti itu. Yang kedua, kan P3 ini kan cair. P3 ini adalah partai yang sangat cair di masyarakat. Sehingga kalau tidak dikenal, dalam artian dikenal itu kalau dia tidak aktif di partai, terus menjadi ketua umum partai, terus siapa yang mau dengar? Jadi intinya adalah bahwa calon ketua umum partai itu dari internal partai. Sekarang kita tahu bahwa partai kita ini sedang terpuruk. P3 ini sedang terpuruk. P3 ini sedang dalam keadaan ya sedang diuji lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keistiqomahan, bagaimana komitmen para kader-kader yang selama ini sudah berada di partai. Oleh sebab itu, kalau saya sih berharap yang menjadi ketua umum adalah orang partai, orang P3 lama. Sekarang ini kita kekurangan pemimpin. P3 ini kekurangan pemimpin. P3 ini kekurangan orang yang bisa dilihat, dianggap. Yang P3 ini kekurangan orang yang bisa mengayomi semua kader-kader, semua konstituen P3. Dan yang namanya P3 ini kan partai Islam. Partai Islam itu satu aja syaratnya, dia mau dan sering-sering silaturahim. Kalau ada pengurus partai yang nggak mau ngumpul, nggak mau sering silaturahim, itu susah mau jadi pengurus partai. Jadi pengurus partai itu harus bersama masyarakat, bersama konstituen. Dia sering membina masyarakat, sering bersama para alim ulama, pondok-pondok pesantren, madrasah, majelis taklim. Dan dia juga harus menjadi orang yang menjadi pegangan dari masyarakat. Ingat, P3 adalah partai Islam, partai yang didirikan oleh para ulama. Fusi tahun 73 itu menjadi pegangan kita, bahwa P3 ini bukan partai unsur. Dia bukan partainya NU, bukan partainya Muhammadiyah, bukan partainya Masyumi, bukan partainya SI, Perti dan sebagainya. Tapi dia partai semuanya. Partai yang ada di dalamnya ada semua unsur umat Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, saya tidak segan-segan mengatakan bahwa P3 ini adalah rumah besar umat Islam, gerbong besar umat Islam yang harus dijaga, yang harus dihidupkan lagi, yang harus digunakan, dimanfaatkan untuk anak cucu kita, untuk kader-kader kita. Terkait dengan muktamar yang akan datang ini, sekali lagi saya berharap ada calon ketua umum P3 yang mumpuni, yang kuat, yang mau bersama konstituen, yang mau turun ke bawah, yang mau menyapa para alim ulama, pesantren dan majelis taklim,
dan dia yang mau benar-benar berjuang mengembalikan marwah jati diri partai. Saya rasa itu aja yang saya pikir. Sekarang ini kan Bang, P3 ini kan kemarin 2019 yang abang bilang terpuruk gitu kan. Ini harus sekarang ini kan mendekatkan milenial ini Bang, pemilih-pemilih baru. Ini apa yang abang bisa sarankan buat pengurus yang akan datang nih Bang? Kalau terkait dengan pemuda kaum milenial apa sebenarnya itu udah pasti, sudah pasti. Tapi kan bagaimana kita menyentuhnya, bagaimana kita bisa membawanya, bagaimana kita bisa menarik mereka. Ya kalau kita nggak mau sapa, kalau kita nggak mau silaturahim, kalau kita nggak mau datangi, bagaimana mereka mau datang ke kita? Ya kan apalagi Pak P3 ini partai yang bisa dilihat partai kuno, partai lama. P3 ini nggak dilihat seksi oleh mereka, ya kan? Nggak dilihat seksi. Apalagi kemarin pemilu kemarin suara kita kecil, ya di atas 4%. Alhamdulillah lolos electoral threshold untuk di DPR. Konstituen kita bagian dari anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian, majelis taklim, para pondok-pondok pesantren, bahkan rohis-rohis di kampus-kampus, ya, ketua-ketua rohis dan anggota rohis, ya, kerohanian Islam di kampus-kampus itu harus didekati. Mereka lah kaum milenial. Kaum milenial itu bukannya kaum K-pop. Kaum milenial itu bukannya K-pop loh. Kaum milenial bukannya orang-orang yang seneng hanya dengan Justin Bieber. Kaum milenial itu bukan hanya orang-orang yang mengerti tentang komputer atau memakai gadget modern, memakai alat-alat teknologi komunikasi sekarang ini. Bukan hanya itu kaum milenial. Kaum milenial juga adalah mereka yang ada di pesantren-pesantren, yang ada di majelis-majelis taklim, pengajian-pengajian. Itu anak-anak muda kita yang ada di ormas-ormas Islam, ya kan? Kader-kader umat yang ada di daerah-daerah, yang justru malah mereka banyak dan berada di sekitar kita yang selama ini kita tidak sentuh. Nah, itulah kaum milenial. Kaum milenial adalah kaum yang hidup hari ini yang akan menjadi pemimpin masa depan, yang akan menjadi pemegang amanah ke depan. Oleh sebab itu, kalau kita rajin silaturahim, rajin memperkenalkan partai, rajin menyapa mereka, dan kita menunjukkan bahwa kita memiliki, kalau dalam P3, dalam bahasa agamanya, kita memiliki akhlak yang baik, budi yang baik. Kita memiliki keistiqomahan, kita memiliki kompetensi. Maka saya yakin kaum milenial juga yang berada di mana-mana di seluruh Indonesia, ya, bukan hanya ada di Jakarta, bukan hanya ada di kampus-kampus, tapi di mana-mana di seluruh Indonesia, mereka akan kembali melihat P3 sebagai bagian daripada rumah besar umat Islam. Itu yang penting, rumah besar umat Islam. Kita adalah gerbong besar umat Islam, dan kita hari ini berada di zaman-zaman post milenial, bukan milenial lagi, post milenial. Udah bukan abad 20 lagi kita, abad 21 ini kita, post milenial. Jadi post milenial itu bukan hanya dimiliki oleh orang Jakarta, oleh orang kota-kota besar, orang yang memegang gadget, memegang handphone yang canggih-canggih. Bukan hanya itu, tapi semua di pengajian-pengajian, di pondok-pondok pesantren, di majelis-majelis taklim, itu kaum milenial kita banyak, dan mereka harus kita sentuh. Itu. Maka kalau mau menjadi ketua umum, menjadi pengurus partai, tanggung jawabnya besar. Ya, oleh sebab itu pasang niat yang benar, pasang nalar yang jernih, dan nurani yang paling dalam. Mudah-mudahan P3 menjadi partai besar kembali. Pesan abang nih untuk ketua yang akan datang apa nih Bang? Nggak ada lain. Pesan saya tidak ada lain, tidak banyak. Tidak banyak. Ini amanah, ini perjuangan habis-habisan.
Kalau tidak, tahun 2024 kita akan tenggelam. Karam. P3 tidak ada lagi di bumi Indonesia. Tidak ada lagi bendera Ka'bah. Tidak ada lagi hijau di mana-mana. Tidak ada lagi hijau royo-royo. Maka jangan sampai tahun 2024 P3 masuk kubur kita belum mati.